Al-Fatihah ila hadratin nabiyina al-Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baiti wa ila jamil anbiya wal mursalin wal malaikati muqarrabin wal awliya muttaqin wal ulama'i rasyidin wa syuhada'i was sholihin min masyariqil ardi ila magharibiha wa yanfa'una bi asrarihim anwarihim wa ulumihim wa yu'idu ilaina min barakatihim wa karamatihim wa mu'jizatihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Memang kendalanya kita ngaji ini untuk menempatkan kesadaran kita akan rasa Allah itu ya kan? Kita sering lepas, sering lengah. Buktilah, begitu kita lepas, begitu kita stop dikit kaji, ya kan? Pikiran kita lah kemana-mana. Nah itu tidak lagi di kesadaran akan Allah tuh. Tapi waktu kita bicara masalah kaji tadi, kita di situ terus. Nah disinilah pula kelebihan kita ngaji itu, ibaratnya itu berkumpul seperti ini. Kadang-kadang tuh sedang ngembek itunya baik, padahal yang dikaji kan itulah. Tapi kalau kita sedang dewek-dewekan ya kadang-kadang tergantung dengan uang-uangnya lah. Tapi banyak laluponya, banyak lalainya kan, daripada kita ingat di situ. Cobalah pas waktu kita jeda, modelnya kita jeda, kita husuk ke sana. Terasai yang kita kaji tadi kan, kita tarik. Nah, seperti kita kaji siang tadi ya. Jadi jangan di sini Abi Ari, jangan di sini tidak ngerti mana yang Muhammad, mana Allah. Kira-kira itu. Nah, yang Muhammad ini, tapi sebenarnya barangnya sih kok Muhammad sama Allah itu tidak beda. Berdiri Muhammad semata-mata Allah, zahir Muhammad, batinnya Allah. Muhammad ini sifat jatuhnya kalau kita tunjuk nama. Nah, Muhammad ini sifat. Jadi dia ini ada Muhammad awal, Muhammad akhir, ada Muhammad zahir. Ya kan? Nah, Muhammad zahir mana? Ya tubuh kita ini Muhammad zahir. Adam sudah habis, tidak ada Adam. Kita ini Muhammad. Jangan ragu mengatakan kita ini Muhammad. Laulaka ma khalaqtu aflaka, tidak aku ciptakan segala sesuatu kalau bukan karena engkau ya Nur Muhammad. Nah, Adam itu dari Nur Muhammad. Itu segala sesuatu ada isi bumi ini, dunia ini dari Nur Muhammad. Nur Muhammad itu dari Nur Ilahi. Roh kita ini langsung dari Nur Ilahi. Pahamilah itu. Jadi antara Ruhul Kudus dengan Nur Muhammad barangnya esa. Nah, jadi kalau berdiri semata-mata Muhammad, berdiri Muhammad semata-mata Allah, artinya apa? Zahir Muhammad, batin Allah. Tapi jangan diasumsikan dua barang ini.
Haji Nurul itu jangan disosokkan. Kalau kita sosokkan jadi dua seolah-olah. Kenapa? Antara sifat dengan zat. Sifat dengan zat ini barangnya esa, barangnya satu, ya kan? Seperti ini nah. Jangan tidak paham. Ini jangan sampai tidak pahamnya tentang sifat dengan zat ini. Kalau ini anggaplah plastik ini zat, oke? Zat plastik ini. Nah, sifatnya mana? Sifatnya ini nah, yang lembut ini nah, ngerenyek-ngerenyek ini kira-kira itu. Kalau dibakar merenyes, itu sifatnya kira-kira itu, ya kan? Kalau bentuknya ini lain, bentuknya. Nah, jadi sifatnya itu ini nah, kira-kira itu. Itu disebut sifat. Maka dikatakan sifat itu tidak berpisah dengan zat. Jadi kalau kita melihat sifat, otomatis yang kita tilik zat. Itu caranya. Nah, sifat zat ini nyata pada diri kita, gimana? Itu tadi sifat ma'ani itu. Maka kata Allah, wa fi anfusikum apalah tubsirun. Nah, ma zahartu li say'in ka zahari fil insani. Nyataku pada segala sesuatu lebih nyataku kepada manusia. Mana setelah kita kaji, oh ini yang dimaksud Allah nih, yang dimaksud ke Tuhan nih, sifatnya ini. Maka dikatakan dalam hadis kursi, tafakkaru fi sifatillah. Nah, berpikirlah kamu tentang sifat aku, kata Allah. Wala tafakkaru fi zatillah, karena zatnya itu rahasia. Jangan kamu berpikir tentang zat aku, zat itu rahasia. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tak bakal ketemu. Nak ngaji zat. Tapi kita ini mengkaji sifat. Sifat siapa? Ya sifat zat. Sifat adalah kelakuan daripada zat. Jadi paham tentang sifat, otomatis kenal dengan zat. Maka dikatakan di sini, mustahil orang langsung ke Allah tanpa melalui Rasulullah. Maksudnya apa? Tidak mungkin mengenal zat tanpa melalui sifat. Nah, tapi jangan disosokkan, jangan dikatakan dua antara sifat dengan zat. Ini tadi, contohnya tadi, barang risiko. Bukannya berpisah. Seperti gula dengan manis. Gula dengan manis, ya kan? Gula itu adalah sifatnya. Jangan terbalik. Wong ini kalau ngomong ke gula itu zatnya. Jangan terbalik. Gula itu adalah sifatnya. Manis itu adalah zatnya. Kenapa dikatakan gula itu adalah sifatnya? Iya, gula itu yang nampak, yang kelihatan, zohirnya. Nah, wujudnya. Sedangkan zat tidak kelihatan. Zatnya jatuhnya ke manis. Nah, tapi manis dengan gula itu berpisah tak? Tidak, kan? Nah, itu. Wong galak salah cara-cara nyampaikan antara gula dengan manis tuh. Gula dikatakan zatnya, manis dikatakan sifatnya, terbalik. Nah, itulah kita pahami antara sifat 20 ini dengan yang punya sifat zat. Itu. Tutup baik apa nangin? Sih, ya. Apa ya?
masuk ya. Angin ini kan lah kau kipas angin kecil hidup. Jadilah. Nah, itu tutupnya kagak minta angin. Berger. Ditiup angin kencang, enggak terganjil pakaian itu. Itu nah. Tidak ganjil pakai itu nah. Ganjil pakai alat tuh nah. Alat ukur. Itu udah turun kan. Itu digesernya bi. Tahu. Itu nah alat ukur itu nah turun ke sedikit. Ini merah. Nah itu nah masih ada. Lupa bila momen bang. Kan kayak mas, baik kan? Hah? Iya. Punya kreatifnya masih. Tuh. Hujan Pan di sini Pan, hujan deras. Yang ini tadi yang kata Om tadi itu yang meliputi itu yang Hah? yang maksudnya yang meliputi itu. Nah, yang meliput itu zat. Sekarang tuh yang dikatakan meliputi itu ya. Yang dikatakan meliput itu kan luar dalam. Jadi kalau dia lah sudah di sini, ya, nah sudah di sini, ini kan umpama, ini kan umpama. Iya. Nah, jadi yang dikatakan meliput itu seperti ini plastik ya. Nah dia luar dalam plastik, ya kan? Luar dalam plastik, tidak? Kalau ini nah, ya, yang dikatakan ini kan gelas, dia diliputi oleh gelas, pecah segompel apapun tetap gelas. Artinya itu tidak ada di dalam itu, ibaratnya itu apa namanya, plastik misalnya di dalamnya itu. Kalau itu dibungkus namanya, enggak, dibungkus dengan gelas. Tapi ini nih diliputi oleh gelas, keluar dalam gelas. Paham enggak? Jangan bingung, kalau kurang paham tanyok lagi. Ya kan? Seperti asbak ini. Asbak ini diliputi oleh beling. Enggak, luar dalam beling. Bukan kapan dia pecah di dalamnya, misalnya ada kayu taruhlah. Berarti kayu itu bukan diliputi oleh gelas, dibungkus oleh gelas. Jadi diliputi dengan dibungkus beda. Bungkus kayak beton. Nah, bungkus kayak beton, itu bungkus. Nah, seperti kita ini, baju nih. Ini bungkus namanya, bungkus badan. Ya kan? Tapi kalau diliputi oleh baju, luar dalam baju galau. Nah, tembus seolah-olah. Kalau sesuatu Iya. tembus. Tembus. Entah beton, entah besi, iya, pokoknya ada zat. Itu disebut meliputi itu. Maka dikatakan walillahi masyriku walillahi maghribu wal masyriku fa ainama tuwalu fasma wajibullah. Kemanapun, kalau kita sudah yakin iman, yakin dan iman mantap, tidak bergeser lagi bahwa segala sesuatu ini la ma'ujudun bihaqi ilallah, tiada yang segala sesuatu ini yang ada hanyalah zat Allah. Kemanapun kita menghadap, yakin bukan mata zohir itu. Nah, jadi kalau kita sedang sholat, kita yakin kita ini sedang diliputi, berarti kita sedang diliputi zat Allah itu. Enggak, luar dalam. Kapan sudah luar dalam, ya zat Allah yang berdiri itu. Nah, kalau seperti ini seakan-akan ndak kati ya. Itu Macam mana sampai dua batu itu nah. nah, Kalau tak ada itu tak terliputi banyak. iya, ndak bakal hidup tanpa zat Allah. Ulat dalam batu. Jadi kasar ngomongnya sudah Yuk tahu kemarin, pahamnya maka jangan ndak paham. Kolong meja ini nah ya,
kolong meja ini wujudnya tidak ada. Ada wujud kolong meja ini dikarenakan oleh meja ini. Jadi sebenarnya yang wujud itu bukan kolong meja. Yang wujud tuh, yang hakiki wujud tuh yang ada tuh meja. Nah, begitu juga zat ini. Meja ini zat jatuhnya. Ngerti tak? Nah, yang kolong meja ini segala isi dunia ini, termasuk kita ini, adanya karena zat. Kalau zat itu tidak ada, kita ini tidak ada. Nah, itu Ari. Kita ini wujud bayang-bayangan, wujud majazi, bukan wujud sebenarnya. Nah, contoh Ari bayang ke ngadep kaca sekarang, ya, ngadep kaca. Nah, tanya sama Ari, yang bergerak itu yang di dalam kaca atau yang di luar kaca? Hah? Nah, yang di luar kaca. Ya, di luar kaca ini jatuh ke kita kemana? Nah, itu memahaminya. Jatuh kita kemana? Jatuh kita yang batin, yang di luar itu, yang sebenarnya. Jadi yang sebenarnya bergerak itu bukan yang dalam kaca. Yang sebenarnya bergerak itu yang sebenarnya yang di luar, yang hakiki, wujud hakiki. Wujud dalam kaca itu telah disebut wujud cermin, itulah disebut wujud bayangan. Kita ini wujud bayangan, wujud cermin. Maka kita ini katakan Rasulullah itu adalah cermin Allah. Tidak? Cermin Allah. Nah, apa dikatakan Rasulullah cermin Allah? Maka paham kita jangan sampai tidak paham. Seperti kita ngadep cermin, yang di dalam cermin itu cermin aku itu. Nah, gambaran aku, gambaran kita. Nah, paham tak? Jangan bingung. Jangan sampai bingung kita ngaji nih. Nah, jadi kalau yang di dalam kaca itu bergerak, yang di dalam kaca itu sekarang ini kita. Kalau kita ini bergerak, otomatis yang wujud hakiki yang bergerak, bukan kita. Samalah yang di dalam kaca itu, kalau yang bergerak dalam kaca itu, otomatis yang bergerak yang mana? Yang di luar kaca. Ya kan? Wujud sebenarnya yang bergerak itu. Nah, kita ini bayangan Allah. Kita ini wujud bayangan. Nah, contoh ini nah, wujud bayangan. Arti wujud bayangan mana? Kita tuh ini. Ya. Yang sebenarnya bergerak itu yang mana? Yang bayangan apa yang ini? Hah? Wujud hakiki yang bergerak tuh. Nah, melok bergerak dia. Ya kan? Kalau ini nganteng, ini nganteng, ini selamanya ini. Kira-kira. Nah, sekarang inilah nak nimbulkan rasa tadi, inilah nak kita praktekkan. Nah, sekarang duduk seperti ini yang di dalam sama persis. Mana lagi cara menerangkannya itu? Ya kan? Yang di dalam sama persis. Hari lagi main ini, di dalam main ini. Yang kegawe dia itu. Abi lagi video itu sama persis. Tidak mungkin yang di dalam tuh lagi main ini kita main ini. Tidak mungkin. Nah, ini mustahil. Yang aku tadi ya. Yang aku tadi. Itulah yang nak diri kita yang sebenar-benar diri tadi. Nah, ini nak kita rasoi, yang tidak kita rasoi tidak timbul, tidak tahu. Jadi begitu kita sholat, itu juga. Di waktu kita sholat, kita narik itu yang berdiri ini, yang di dalam, yang di luar ini tidak berdiri. Yang di luar ini didirikan oleh yang punya diri. Jadi kalau sudah ke situ, tilian kita, ngerti tidak tilian? Tilian kita, pandangan kita ke dalam, otomatis tidak terganggu lagi yang luar, yang selain daripada Allah. Itu. Tapi kalau tidak gitu tilik itu, kemana-mana pikiran. Inilah yang disebut berdiri betul. Ngerti tidak? Berdiri betul, bukan bertubuh betul. Berdiri betul.
Mana yang sebut berdiri betul? Ya sifat ma'ani. Sudahkah sifat ma'ani pada saat itu, kira-kira itu? Tidak. Sudahkah yang hidup? Sudahkah yang tahu berdiri pada saat itu? Maksudnya apa? Kita sudah lupa dengan kita. Yang ada hanya, nah, bahasa sederhananya, yang zahir sudah tidak ada lagi, yang ada hanya batin. Nah, itu. Udah pas lagi mengingat itu memang tetap buat itu tetap jalan Tidak, kita kan otomatis kalau pikiran kita konsentrasi hari, arti konsentrasi lah bahasanya, yang dikatakan tumak nina tuh. Konsentrasi, fokus kita kepada diri kita yang sebenar diri, kita mengingat ke sana, kesadaran kita bawa ke situ, otomatis yang lain lepas. Otomatis yang lain lepas. Kalau yang lain datang berarti kita tidak mengingat ke situ. Nah, cuman ini nak perlu proses latihan. Kalau ngomongnya gampang. Iya. Ngomongnya gampang. Itulah yang dikatakan fana. Yang dikatakan fana itu apabila sudah tidak ada lagi segala sesuatu, termasuk jasad kita, termasuk tubuh kita ini, termasuk kitanya sudah tiada. Yang ada hanya Allah. Yang ada hanya zat Allah. Bisa tak kita ngomong cuman yang berdiri itu kan yang batin Allah kan. Berdiri Muhammad itu semata-mata Allah. Iya. Jadi kalau kita berdiri itu jangan lagi kita berdiri Muhammad. Iya. Semata Allah. Mata Allah. Jadi kalau ngomong yang berdiri itu semata yang meliputi pun. Iya. Itu yang kau ngomong itu yang di depan inilah. Tapi itu tadi, Mang. Dia ini model ini. Jangan salah cara ngaji. Lah dia omongkan, kalau berdiri semata-mata berdiri Muhammad semata-mata Allah. Jadi kita ini sudah perlu mencari Allah nih. Tidak perlu. Yang penting kita jadikan diri ini Muhammad. Kalau sudah Muhammad otomatis Allah, itu nah. Ya kan? Maka dikatakan di sini tafakaru fi sifatillah, itu maksudnya. Jangan kamu berpikir tentang zat aku, berpikirlah tentang sifat aku. Kenapa? Kalau kamu ketemu sifat, artinya otomatis kamu mengenal zat. Maka dikatakan di situ man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya sebenar dirinya, maka dia mengenal Allah. Tidak perlu kita mengenal Allah. Artinya di sini kita kenal diri kita yang sebenar diri. Diri kita yang sebenar diri siapa? Ya Nur Muhammad, Rasulullah. Roh kan? Apabila kita sudah fana di roh, fana di Nur Muhammad, fana di sifat, artinya kapan sifat ini otomatis berdiri di zat. Itu maksudnya, Mang. Jadi maka tadi ngomong tadi, kalau sudah berdiri betul, artinya berdiri betul, sudah sifat ma'ani ini tadi sudah kita, sifat ma'ani yang baharu tadi sudah kita sudah kita nafikan, yang adalah sifat ma'nawiyah, otomatis itu Rasulullah. Kapan Rasulullah berdiri? Rasulullah berdiri Muhammad semata-mata Allah. Nah ini Ma'ujinur itu kita ini kalau berpaham sosok jadi seolah-olah dua wujud antara Nur Muhammad sama zat Allah tadi, antara Rasulullah dengan Allah tadi, antara sifat dengan zat. Nah, di situ kan maksud hadis qudsi tadi, tafakaru fi sifatillah wala tafakaru fi izzatillah. Berpikirlah kamu tentang sifat aku, jangan kamu berpikir tentang zat aku, karena zatnya ini rasio. Tapi kita disuruh berpikir tentang sifatnya. Apabila kamu mengenal sifatku, kata Allah, maka otomatis mengenal zatku. Karena sifat itu kelakuan daripada zat. Maka kita kembali ke sini tadi, ya kan? Kalaulah sudah kita pahami Hayyun, Alimun, Qadirun, Muridun, Sami'un, Basirun, ya kan? Ini adalah kelakuan daripada zat. Otomatis itu zat.
Nah, otomatis itu zat. Karena tidak bisa kita nih, zat ini kan artinya apa, Bang? Zat ini wilayah iman. Cuman diimani. Mau uji kamu kemarin tuh. Allah itu ada. Sudah iman nih ada. Kira-kira itu nah. Kalau nak apa istilahnya itu, nak mencari rupa, bentuk, rasa Allah tidak bisa. Ya kan? Kita bisa mencari rasa sifatnya. Apa dengan sifatnya yang kita rasakan. Nah, tapi sifatnya ini berdiri pada zat. Nah, sifatnya ini berdiri pada zat. Sifat ini yolah zat artinya. Sifat ini yolah kelakuan zat. Kalau bahasa tauhidnya kaunuhu. Nah, hal keadaan zat. Hal keadaan api panas, hal keadaan es dingin. Nah, itu. Sekarang kita megang es, ini buktinya. Maksud aku ini untuk paham. Kita megang es, tapi tidak dingin. Kita dingin itu kan kita rasakan apa? Dingin tuh. Kita rasakan esnya, otomatis, ya kan? Menyentuh api, kita tidak pernah kita ibaratnya tuh apa namanya langsung ke api nih, panas itu, ya? Nah panas itu otomatis sebutannya api. Itu untuk yang nyata, yang zahirnya. Nah, sedangkan zat Allah ini sudah dikatakan zat Allah ini tidak berupa, tidak berbentuk, laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa, bersalah-salahan dengan segala sesuatu. Kalau balik ke sifat, itulah mukhalafatahu lil hawadis. Jadi tidak mungkin kita menggali mencari zat. Nah, tapi dengan sifatnya, maka kita mengkaji sifat ini. Kita ini mengkaji sifat, bukan mengkaji zat. Mengkaji sifat 20. Tapi sifat 20 ini menjelaskan, menerangkan kelakuan zat. Paham tentang sifat ini, maka timbul iman kita tentang zat. Nah, zat inilah yang disebut rasa yang tidak berasa. Arti maksud rasa yang tidak berasa, bukan kita merasakan zat ini seperti kita merasakan manis, merasakan asin, merasakan pahit. Kalau merasakan manis, merasakan asin, merasakan pahit, itu namanya merasakan sesuatu yang ada rasa. Nah, kita ini merasakan zat ini, merasakan sesuatu yang tidak berasa. Macam mana? Ya kan? Kalau merasakan sesuatu yang ada rasanya, lemak, manis. Nah, inilah yang dikatakan lam yadri, lam yazub. Hanya orang yang tahu, hanya orang yang mengalami, ya kan? Hanya orang yang merasakan yang tahu. Jadi kalau orang yang tidak merasakan, tidak bakal tahu kira-kira itu. Baca tak disebut merasakan yang meliputi segala rasa. Iya, benar. Iya, merasakan segala, yang meliputi segala rasa. Tapi itulah tadi dikatakan tadi. Itulah dikatakan rasa yang tidak berasa tadi. Kita ini merasakan sesuatu yang tidak berasa. Artinya itu rasanya rasa. Rasanya rasa.